Nah, ya dilaporkan orang melakukan perbuatan ya, padahal saya orang kebiasaan berbicara ya nakal gitu ya. Dilaporkan karena saya tidak ada niat untuk dilaporkan. Jadi gini Pak, betul apa yang Bapak lakukan itu berpotensi melanggar undang-undang pidana karena ada istilah di itu namanya hate speech ya, ujaran kebencian, menjelek-jelekan orang, lalu menghina orang, itu adalah perbuatan tidak menyenangkan, apalagi ada pengancaman itu. Tetapi sebenarnya sebaiknya di hukum sekarang itu ada mengenal namanya GC, bukan GC apa namanya, ARJ ya, Restoratif Justice ya. Kita bisa memohon ya kalau itu nanti naik ke dalam penyelidikan sebelum ini untuk dilakukan perdamaian RJ ya, Restoratif Justice dalam rangka untuk mencari keadilan ya. Apa itu RJ? RJ itu adalah dalam rangka menjelaskan bahwa saya melakukan ini nggak ada motif, nggak ada kesengajaan, bahwa hanya terucap ya. Betul di dalam undang-undang itu tidak ada istilah bahwa kita tidak sengaja atau apa, tetapi di dalam hukum itu kita bisa melihat menggali dalam hukum pidana itu ada motif. Seperti Bapak tadi sampaikan tidak ada motif ya, bukan berarti unsur pidananya tidak terpenuhi, tapi kita bisa meminta keadilan dalam sistem itu restoratif justice tadi gitu ya. Jadi itu yang bisa kita tempuh Pak, selain kita membela hak-hak Bapak gitu kan, dia harus membuktikannya ya. Apalagi tadi Bapak sampaikan kan tidak ada motif ya, kecuali kalau dengan sengaja kita posting misalnya ya, itu kan udah nggak menghindar, kita nggak bisa menghindar bahwa nggak ada tidak ada unsur kesengajaan. Dengan kita memposting ya, itu sudah unsur sengajanya ada di situ. Tapi kalau Bapak berbicara secara pribadi itu masih bisa kita negosiasi lah bahwa tidak ada niat, kan itu kan hanya percakapan langsung, tidak ada lewat elektronik media. Kalau yang bahaya itu adalah kalau Bapak menyebarkan itu adalah lewat media, itu udah pasti terbukti dan kenanya bukan hanya perbuatan tidak menyenangkan, tapi adalah pencemaran nama baik yang lalu undang-undang IT gitu. Ya, undang-undang IT gitu Pak. Jadi kalau secara pribadi, apalagi nggak ada saksi, nggak ada ini, ya biasalah kalau kita lagi berbincang-bincang ya, saya pikir itu bisa dimediasi ya, bisa dimediasi, sampaikan, dan jarang, tipis biasanya untuk naik ke penyidikan kalau secara oral bertemu gitu ya. Nah, karena kan saya akan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, menghina, menyerang harkat martabat orang, atau apapun istilahnya, atau yang dikenal dengan hate speech ya, menyerang kepribadian orang dan sebagainya ya. Itu kalau di depan umum, di depan banyak orang dan sengaja ingin mempermalukan yang bersangkutan. Kalau Bapak itu terpancing oleh karena ada sesuatu yang katakan tidak sengaja, saya berpikir unsurnya itu kita bisa pertanyakan ya. Yang akan telak tadi itu adalah di depan umum dengan sengaja mengumumkan ya, lalu misalnya menyebarkan lewat media sosial. Nah, itu akan kena ya, itu akan kena perbuatan tidak menyenangkan, menyebarkan kebencian, menyerang harkat martabat pribadi orang, dan pencemaran nama baik gitu ya. Saya pikir itu Bapak tenang aja ya, kami DPC Ikadin Bandung akan membantu Bapak. Ini teman-teman tim hukum ya, ini dari tim hukum di DPC Ikadin Bandung akan bantu. Kami tiap minggu ada di sini. Kami tiap minggu ada di sini bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ya, layanan bantuan hukum seperti Bapak mau kasus apa saja, pertanahan, mau kasus
perceraian, kasus apapun, waris, ya, permohonan apapun bagi masyarakat yang membutuhkan, ya, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, ya. DPC IKD Bandung ini menyiapkan media ini. Kami ada di sini setiap hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 11. Ya, setiap hari gratis dan tidak ada biaya sama sekali. Ini adalah pelayanan, wujud pelayanan kami kepada masyarakat. Ya, makasih Pak ya. Kalau ada apa-apa kami tunggu Pak ya. Terima kasih ya. Adanya apa? DPC Gadin artinya saya terbantukan. Saya sudah bisa tidur, mau lapor ke siapa? Ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan Teman-teman tolong dibantu ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih.